Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan berjudul klarifikasi gambar dengan CNN. Di sini sebelum kita lanjut pada sebuah pembahasan, kita ingin tahu dulu apa itu CNN atau Convolutional Neural Network. Jadi CNN adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image atau datanya berupa gambar. CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image atau gambar. Adapun arsitektur yang saya gunakan adalah yang pertama fully connected, yang kedua feature extraction. Kemudian saya lanjut menjelaskan masing-masing dari arsitektur yang saya gunakan. Yang pertama adalah arsitektur feature extraction layer. Kemampuan utama CNN adalah arsitektur yang mampu mengenali informasi prediktif suatu gambar. Contohnya adalah pada gambar, teks, potongan suara, dan lain sebagainya. Walaupun objek tersebut dapat diposisikan di mana saja pada input, kontribusi CNN di feature extraction layer adalah pada convolutional dan Pooling layer. Convolution bekerja dengan prinsip sliding window dan weak sharing, mengurangi kompleksitas perhitungan. Pooling layer digunakan untuk merangkum informasi yang dihasilkan oleh suatu convolution atau mengurangi dimensi. Sedangkan vektor hasil dari beberapa operasi convolution dan pooling pada multilayer positron dikenal sebagai fully connected layer yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalnya, salah satu tugas yang saya bawa ini adalah mengklarifikasi gambar. Struktur dari CNN dapat dilihat pada gambar ini. Jika kita ingin memasukkan sebuah input berupa gambar, maka kita akan masuk ke tahapan hidden layer. Yang kedua, clarification. Yang pertama, jika sebuah input gambar masuk, maka dia masuk ke salah satu bagian hidden layer dengan bagiannya antara convolutional plus value, kemudian pooling, kemudian convolution, kemudian masuk ke ReLU, kemudian ke pooling. Kemudian setelah bagian hidden layer itu selesai, kemudian dia masuk ke clarification. Adapun isi dari clarification itu adalah flatten, full connected, yang ketiga submit. Pada bagian terakhir ini, kita bisa mengidentifikasikan gambar yang telah kita masukkan sebagai input, apakah dia berupa mobil, truk, sepeda, atau lain sebagainya. Kemudian, arsitektur feature extraction layer, gambar di bawah adalah RGB. Image dengan ukuran 32 dikali 32 pixel yang sebenarnya adalah multidimensional array dengan ukuran 32 dikali 32 dikali 3, di mana 3 adalah jumlah channel. Channel yang dimaksud adalah channel RGB, di mana RGB terdiri dari red, green, blue. Kemudian convolutional layer terdiri dari neutron yang membentuk sebuah filter dengan panjang dan tinggi yang biasa kita pakai adalah pixel. Sebagai contoh, layer pertama pada feature extraction layer biasanya adalah conventional layer dengan ukuran 7 dikali 7 dikali 3. Adapun 3-nya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ketiga filter ini akan digeser ke seluruh bagian dari gambar. Setiap pergerakan akan dilakukan operasi yang bernama dot antara input dan nilai dari filter tersebut sehingga menghasilkan sebuah output yang
disebut activation map. Di sini bisa kita melihat jika kita punya gambar dengan value 32,32, maka dia akan menampilkan sebuah RGB image dengan gambar pertama adalah red dengan sampai array dengan value 32,32,1. Kemudian dia menampilkan gambar green dengan sampai array 32,32,1. Kemudian dia menampilkan sebuah gambar blue dengan sampai array 32,32,1. Kemudian prinsip kerja dari arsitektur future layer ini terlihat pada input pad 1 dengan value 7,73. Kita bisa melihat pada filter W0 3,3, kemudian pada filter W1 dia mengidentifikasi sebuah yang berada di input value, kemudian dia menghasilkan sebuah nilai berupa output volume, dan kemudian mengenerate berupa nilai yang akan ditampilkan nanti. Kemudian kita masuk pada Falling layer, di mana layer ini adalah compositional layer, terdiri dari sebuah filter dengan ukuran dan select tertentu yang akan bergerak atau bergeser pada seluruh activation map. Pooling yang digunakan adalah max dan average pooling. Misal kita gunakan max pooling dengan value 2x2 dengan strike 2, maka di setiap pergeseran filter, nilai maksimum pada area 2x2 tersebut yang akan dipilih, sedangkan average pooling akan memilih nilai rata-rata. Falling layer digunakan untuk mempercepat komputasi karena parameter yang harus diupdate semakin sedikit dan mengatasi overfitting. Jika kita mempunyai sebuah nilai kotak-kotak dengan single depth silence, kemudian kita max poolingkan dengan hanya mengambil 2x2 filter dan strike 2, maka akan menghasilkan output 6, 8, 3, dan 4. Kemudian saya lanjut ke arsitektur fully connected layer, di mana activation map yang dihasilkan dari future extraction layer masih berbentuk multidimensional array, sehingga mau tidak mau kita harus melakukan sebuah replace activation map, artinya membentuk sebuah activation map kembali bentuknya menjadi sebuah vektor agar bisa digunakan sebagai input dari suatu fully connected layer. Layer ini masih memiliki bagian dari hidden layer, activation function, output layer, dan loss function. Layer ini adalah layer yang biasa digunakan dalam penerapan multilayer perceptron yang bertujuan untuk melakukan transformasi pada dimensi data agar data dapat diklarifikasikan secara linear. Setiap neutron pada conventional layer perlu ditransformasi menjadi data satu dimensi terlebih dahulu sebelum dapat dimasukkan ke dalam fully connected layer, karena hal tersebut menyebabkan data kehilangan informasi spesial dan tidak reachable, sehingga fully connected layer hanya dapat diimplementasikan pada akhir jaringan. Kemudian saya masuk ke implementasi dari CNN. Di sini saya memakai sebuah library. Yang pertama adalah TensorFlow, kedua Matplotlib, kemudian Seaborg, keempat NumPy, yang kelima adalah CP2. Kemudian saya mengupload sebuah dataset berupa gambar dengan pad yang saya gunakan adalah /content, /drive, /mydraft, /afhaki, kemudian /train. Kemudian saya menampilkan sebuah dataset tersebut, ada yang bergambar cats, dog, dan whale. Kemudian saya mentraining sebuah data gambar tersebut untuk melatih gambar tersebut untuk mengenali segala kondisi yang akan diimplementasikan. Contohnya adalah saya membuat sebuah fungsi image data generator dengan ketentuan
Result 1, dibagi 255, kemudian rotation underscore range-nya 7, horizontal underscore width-nya adalah true, saya gunakan, kemudian zoom underscore range-nya 0,2. Kemudian fungsi image data generator tersebut saya masukkan ke dalam variabel training underscore generator. Kemudian saya training data generator tersebut saya sandingkan dengan fungsi from directory dengan ketentuan saya memanggil sebuah dataset saya tadi dengan path/content/drive/mydraft/afhaki kemudian train dengan ketentuan target underscore size-nya dengan value 64,64, backslash-nya adalah 32, class mode adalah kategorikal. Kemudian setelahnya saya true, saya gunakan. Kemudian fungsi yang saya jelaskan tadi, saya masukkan ke dalam sebuah variable training underscore dataset. Kemudian saya running atau saya jalankan sebuah kode ini, maka akan menampilkan sebuah output ditemukan 14.610 gambar dengan 3 kelas. Kemudian saya membuat sebuah fungsi, saya masukkan sebuah kelas ke dalam training dataset yang telah saya buat tadi, akan menampilkan array 0,0,0 0,00,0 dengan nilai sampai 2,2,2, dengan data type integernya adalah 32. Kemudian dari dataset variabel tadi saya membawa sebuah fungsi kelas underscore enci, maka kita bisa melihat cat termasuk golongan 0 array-nya, dataset 0. Kemudian doc adalah array dari 1, kemudian will adalah array dari 2. Kemudian saya membuat sebuah fungsi image data generator dengan result value-nya adalah 1, dibagi 255. Kemudian dari fungsi yang saya buat tadi saya masukkan ke dalam sebuah variabel dengan nama test underscore generator. Dari test underscore generator tersebut saya menyandingkan dengan fungsi flow underscore from underscore directory. Saya memanggil sebuah path draft yang saya gunakan /content/drive/mydraft/afhaki/file dengan ketentuan antara lain target size-nya yang saya inginkan 64,64, kemudian batch underscore size-nya adalah 1, kemudian class mode mode-nya adalah saya inginkan kategorikal, satunya adalah saya tidak gunakan alias false. Kemudian ketentuan fungsi yang tadi saya masukkan ke sebuah variabel dengan nama test underscore dataset. Kemudian saya merunning fungsi-fungsi variabel tersebut, maka saya akan menemukan 1.500 gambar image dengan 3 kelas. Berbeda dengan shuttle yang true dengan shuttle yang saya falsekan. Nilai gambar yang ditemukan berbeda. Kemudian saya membuat sebuah CNN. Kita masuk ke sebuah arsitektur yang biasa kita jelaskan tadi. Saya membuat sebuah fungsi sekuensial dengan variabel belum ada, kemudian saya masukkan ke sebuah variabel network. Kemudian saya memanggil sebuah variabel tersebut dengan fungsi add dengan value con 2D dengan value 2,3,3 dengan input underscore shape dengan value 64,3 dengan activation yang saya gunakan adalah relu. Kemudian network.add misfulling 2D dengan value wall underscore size 2,2. Kemudian network add saya menamakan sebuah hidden layer lagi, conventional 2D
dengan value 32 garis buka 3,32, kemudian saya activation relu, kemudian saya garis kurung kembali, kemudian network.add dengan value max volume 2D, value-nya adalah full underscore SAS dengan value 2,2, kemudian saya garis kurung lagi. Kemudian saya menambahkan sebuah network.add dengan fungsi flatten dengan parameter belum ada. Kemudian network.add saya menambahkan sebuah hidden layer dance dengan unit 7317, dengan activation yang saya gunakan adalah relu. Kemudian saya menambahkan sebuah dance dengan unit dan activation yang sama. Kemudian saya menambahkan sebuah dance dengan unit 3 dengan activation submap. Kemudian jika setelah kita melakukan beberapa tahapan, kita bisa melihat nilai dari beberapa parameter dengan fungsi summary dengan variabel yang telah kita gunakan. Network sama dengan sequential dengan parameter tidak ada. Kita bisa melihat total parameter yang kita dapat, saya kira lumayan tinggi sebesar 99,477,455. Dengan berbagai macam hidden layer saya gunakan adalah konvensional 2D, max volume 2D, konvensional 2_1, max volume 2D underscore 1, flatten, dance, dance underscore 1, dance underscore 2. Kemudian saya membuat sebuah fungsi dengan variabel network. Saya menggunakan optimization dengan value Adam, kemudian loss dengan value categorical underscore constant trophy. Kemudian saya membuat sebuah variabel matrix dengan value akurasi. Kemudian kita training data tersebut dengan menggunakan effort sebesar 20. Maka akan menampilkan output effort sebagai berikut. Kemudian setelah kita melakukan beberapa fungsi, kemudian kita akan mengeluarkan array, di mana kita memanggil sebuah fungsi class underscore inci dengan variabel test underscore dataset, di mana kita mendapatkan sebuah data array cat sama dengan cat berada pada array 0, dog berada pada array 1, dan will berada pada array kedua. Kemudian saya melabelkan dari dataset sehingga tersusun dari array data tersebut. Kemudian saya membuat fungsi network.predict dengan parameter test underscore dataset. Kemudian masukkan ke dalam variabel forecast. Kemudian saya memanggil kembali variabel tersebut forecast. Pada variabel tersebut, saya ingin mencari nilai maksimum dengan fungsi np.amax dengan value forecast, aksisnya sama dengan 1. Dan saya memanggil variabel tersebut. Kemudian dari test underscore dataset, saya buat sebuah kelas dengan fungsi classes. Untuk mencari skor akurasi saya menggunakan fungsi akurasi underscore slash dengan value test underscore dataset dot slash classes dengan koma forecast. Dan kemudian saya membuat sebuah data dengan menggunakan matriks dengan fungsi parameter test underscore dataset dot classes the forecast. Maka saya akan mempunyai sebuah output, array-nya adalah 492,0,8. Kemudian di bawah bagian keduanya adalah 11,472,17.
Bagian terakhir adalah 9,14,477. Lanjut, saat selanjutnya. Setelah kita mendapatkan sebuah nilai matriks, nilai matriks yang telah kita buat di sini, kita ingin memvisualisasi datanya dengan sebuah diagram heat map. Kita panggil fungsinya dahulu. Nah, setelah itu saya ingin menampilkan sebuah visual data dengan heat map sns.heatmap dengan value cm true. Kemudian saya merunning, kemudian menampilkan sebuah visual data. Di sini nilainya 49, berarti dia angkanya ke sini cenderung lebih ke atas. Kemudian ini sama, cuman agak sedikit menurun dari yang di sini. Kemudian ini juga sama, masih di angka 400. Kemudian agak berbeda di area sini 08 dan 17. Dia masih di bawah 100, masih warna hitam pekat. Kemudian untuk 11, 9, dan 14, dia juga sama seperti di sini. Masih cenderung di area 100. Kemudian ke bagian selanjutnya, from scalar.matrix involve clarification. Saya memanggil sebuah fungsi scalar matrix. Kemudian saya mengimportkan clarification underscore report. Kemudian saya menampilkan clarification report yang ini. Kemudian dengan value tes dataset, tes yang telah kita running sebelumnya, kemudian forecast, maka dia akan menampilkan sebuah data precision recall pada topik kemasan. Di sini saya kemudian support. Kemudian kita melihat dari sini, data 0 menghasilkan nilai sekian, 1 dan 2 menghasilkan angka seperti ditampilkan pada PPT saya. Kemudian dia menampilkan juga nilai akurasi, makro, dan weight AVG dengan nilai segini. Kemudian kita tampilan selanjutnya. Kemudian pada bagian ini, saya ingin memilih salah satu gambar untuk kita klarifikasikan gambar apa tersebut. Di sini saya menggunakan single image, artinya salah satu, bukan secara keseluruhan, dengan sebuah variabel cp.imread, artinya saya membaca sebuah gambar yang akan saya tampilkan dengan format /content /drive /my drive /afhq /file /wheel /flickr _wheel _009.jpg format gambarnya. Kemudian saya menampilkan sebuah gambar dengan cara cp_imshow dengan value image yang ingin kita tampilkan. Kemudian dia akan menampilkan sebuah gambar seperti pada PPT saya. Kemudian saya ingin membuat resize pada gambarnya dengan value 64x64. Kemudian saya menampilkan cp_imshow untuk menampilkan fungsi yang telah saya buat sini. Kemudian menampilkan sebuah gambar dengan format 60 pixel kali 64 pixel kali 64 pixel. Setelah gambar tersebut dijadikan 64 pixel kali 64 pixel,
saya membuat sebuah variabel image dengan value-nya image dibagi 255. Image yang saya maksudkan nilai yang setelah saya buat tadi, kemudian saya panggilkan, maka akan menampilkan sebuah array yang seperti pada PPT ini. Kemudian saya ingin melihat bentuk dari sebuah gambar yang telah saya buat tadi dengan coding image.shape. Artinya saya ingin menampilkan sebuah bentuk dari gambar yang telah kita lakukan proses tadi, maka saat saya merunning, maka mendapatkan output 64,64,3. Kemudian gambar tersebut saya receive, saya bentuk ulang dengan variable image dengan value image.receive. Value di dalamnya ada sebuah value min 1,64,64,3. Kemudian saya memanggil sebuah variabel yang telah kita buat image.shape, maka akan menampilkan sebuah value 1,64,64,3. Kemudian saya membuat sebuah network.image dengan value image. Kemudian saya masukkan ke sebuah variabel result. Saya menampilkan dengan memanggil variabel result tadi, maka akan menampilkan sebuah jaringan dengan output tf.tensor, shape-nya 1,3, di tabnya float 32, nama array adalah nilai sebagai berikut, kemudian data type-nya floating 32. Kemudian saya ingin nilai tertinggi pada gambar yang telah kita deklarasikan sebelumnya dengan fungsi np.rmax dengan value result. Kemudian fungsi tersebut saya masukkan ke dalam sebuah variabel dengan nama result, kemudian saya panggil kembali. Hasilnya adalah 2. Kemudian test underscore dataset class.inci, artinya saya ingin menampilkan sebuah kelas dalam sebuah dataset tersebut. Saat saya merunning, maka saya akan mendapatkan sebuah output cats dengan nilai array 0, doc dengan nilai array 1, dan will dengan nilai array 2. Maka, jika kita ingin menampilkan sebuah gambar apa itu, kita harus melihat dengan percabangan if-else. Jika resultnya sama dengan 0, maka nilainya adalah gambar tersebut bisa diklarifikasikan sebagai kucing, cats. Jika gambar resultnya sama dengan 1, maka gambar tersebut bisa kita klarifikasikan sebagai dog atau anjing. Jika tidak keduanya antara cats dan dog, maka gambar tersebut akan menampilkan dengan klarifikasikan gambar tersebut adalah wheel. Kemudian kita running, maka output yang akan ditampilkan ada wheel. Mungkin begitu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.